Kita selesai dengan waktu. Oh, kaget keluar lagi. Oke, selamat malam kakak-kakak semua. Selamat Semoga malam. Malam sehat. kakak. Ya, semoga sehat dan bahagia selalu di pertemuan tatap maya kita yang di modul 1.5 ini, kakak-kakak dalam keadaan sehat semua dan juga tetap semangat mengikuti PKG, PJOK, karena kita sudah di pertengahan. Saya harap supaya kakak-kakak kita semua tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini sampai finish nanti di bulan Desember. Ya, saya sangat mengaturkan terima kasih kepada kakak-kakak yang selalu aktif di LMS dan juga mengerjakan tugas, mengumpulkan tepat waktu itu sudah luar biasa. Sekarang kita sudah masuki modul 1.5. Ini sudah di pertengahan kegiatan kita ini. Sebelumnya saya menyampaikan salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua dalam ruangan virtual malam ini. Kakak-kakak sekalian, sebelum mengawali kegiatan kita ini, kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa menurut ajaran percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik kakak-kakak, jadi sebelum kita mulai, kita ingat kembali lagi kesepakatan awal kita. Yang pertama, menyalakan kamera. Jadi kakak-kakak mohon izin supaya kita kompak untuk mengingat kesepakatan kita bersama ini. Jadi selalu menyalakan kamera, terus mematikan mikrofon kalau tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, present kalau hendak berbicara, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, jadi tentu kita sudah sampai ke modul 1 sampai 5. Tentu modul 1 sampai 5 ini memiliki keterikatan ya, ketika kita hendak mencapai guru PJOK yang profesional dalam bidang kita masing-masing. Kita awali dari modul 1, yaitu kita refleksi bagaimana kita melihat paradigma guru PJOK. Setelah itu kita masuk kepada modul 2, di mana kita memetakan aset yang ada di sekolah yang dapat mendukung pelajaran PJOK, yang dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kita masuk di modul 1.3, yaitu di mana kita sama-sama belajar ya kakak-kakak sekalian tentang pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran pelayanan pembelajaran, di mana kita dapat memberikan layanan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan memahami karakter dari setiap peserta didik. Setelah itu kita dihantar lagi masuk ke modul 1.4, di mana kakak-kakak kita melihat isu-isu sosial yang ada di sekitar kita terkait isu-isu sosial dalam PJOK. Di dalamnya ada miskonsepsi terhadap pembelajaran PJOK, dan juga di dalamnya juga ada pembelajaran yang inklusif dan eksklusif, serta ada isu-isu dalam pelajaran PJOK seperti disabilitas, adil gender, dan juga eksklusif, pembelajaran eksklusif. Nah sekarang kita sudah masuk pada modul 1.5, di mana kita sama-sama mempelajari dengan tujuan akhir dari sesi kali ini kakak-kakak sekalian, bahwa kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, serta yang terakhir, kakak-kakak mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ya. Ini saya yakin kakak-kakak sudah membaca LMS, dalam LMS, sehingga tinggal kita penguatan saja malam ini. Kita penguatan saja apa-apa yang kakak-kakak sudah baca, karena di ruang kali ini tatap maya kita ini saling berdiskusi. Jadi kakak-kakak silakan membagi pengalaman di sekolah masing-masing, sejauh mana
kakak-kakak menyusun dan juga merancang, menyusun dan mempraktikkan program PJOK yang berkualitas di sekolah kakak masing-masing. Sambil nanti akan dikuatkan dengan model backward design ya dalam program PJOK. Selamat datang Kakak Kris, selamat datang kembali. Jadi saya ulangi kakak-kakak bahwa sesi kali ini adalah kita penguatan apa yang kakak-kakak sudah baca di LMS ya, terkait dengan penyusunan program kurikulum PJOK yang berkualitas di sekolah. Mungkin selama ini kakak-kakak sudah melakukan yaitu kurikulum PJOK dan saya yakin kita sudah melakukan. Tapi kali ini kita dihantar dengan model backward design ya, backward design. Itu kakak-kakak sudah baca di LMS. Sehingga tinggal saja kita penguatan dan juga sesi kali ini 90 menit ini kita lebih kepada sharing apa yang kita sudah lakukan terhadap kurikulum PJOK yang ada di sekolah kita masing-masing. Ini aktivitas pertama kita kakak-kakak sekalian, yaitu backward design ya dalam pengembangan kurikulum PJOK. Ya. Jadi backward ini kalau mungkin bahasa Indonesianya mungkin desainnya dari belakang ya. Jadi ketercapaiannya duluan. Nah, kita susun itu yang tujuannya itu duluan. Setelah itu baru kita buat langkah-langkahnya serta asesmennya. Ya. Jadi tujuan dulu ya, asesmen kemudian, setelah itu langkah-langkahnya. Kalau di modul-modul kan kakak-kakak sering kita asesmen yang kita lihat yang kakak-kakak mungkin lihat di PMM atau yang sering kakak-kakak selama ini kan strukturnya modul atau RPP itu dari tujuan, setelah itu langkah-langkah baru asesmen terakhir. Tapi kali ini kita dihantar bagaimana kita menyusun pengembangan kurikulum PJOK dengan yang pertama tujuan, yang kedua asesmen atau model asesmen, rancangan asesmen, dan yang ketiga kita menyusun langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan di atas. Jadi terbalik dia ini, backward. Jadi dia terbalik dari kebiasaan yang selama ini kita lakukan di sekolah kakak-kakak sekalian. Nah, sekarang kita melihat dulu kakak-kakak seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK. Jadi silakan manfaatkan fitur chat kakak-kakak sekalian untuk chat ya, menjawab 1 sampai 10 tuh kakak-kakak berada di skala mana. Silakan kakak-kakak kirim di chat. Jadi dari skala 1 sampai 10 itu kakak-kakak berada di skala berapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK. Silakan kakak-kakak. Langsung menjawab di kolom chat saja kakak-kakak. Jadi dari 1 sampai 10 itu pemahaman kakak-kakak terhadap kurikulum PJOK itu kakak di skala mana? 1 sampai 10. Silakan kakak-kakak menjawabnya di kolom chat. Pak Patris 8. Oke. Kakak yang lain belum menjawab, silakan menjawab. Baru Pak Patris yang menjawab, kakak-kakak. Silakan kakak-kakak yang belum menjawab, silakan menjawab di kolom chat. Pak Patris tadi skalanya dari 1 sampai 10, kakak Patris berada di skala 8. Ya, kakak yang lain silakan memberikan jawaban. Tinggal saja mengirim di chat. Di kolom chat kakak-kakak. Tahu ya kolom chat ya kakak-kakak. Karena lama sekali jawab. Tinggal saja ketik 1, 2 sampai 10. Tunggu baru Patris yang jawab. Sudah ketik tapi kayaknya belum masuk terbaca di kakak punya. Oh ya kak. Oh Pak Rahman 6. Ya. Baru Pak Rahman dengan ini. Fasil 8. Ya sudah. Ya.
Pak Rahman 6. Pak Teo. Pikir-pikir nih Jawab Kak. saja. Ya. Aduh. Pak Dodi 9 Pak Dodi memang. 9. Oke, mantap. Pak Paul 9. Oh ya. Pak Rahman, Pak Teo 8. Oke, kakak Gap. Kakak belum jawab ya. Kaget belum jawab. Kaget berada di posisi mana Kaget? Dalam pemahaman kakek tentang Hajar 9 memang tuh. pemahaman kakek tentang kurikulum PJOK itu kaget belum jawab gitu, kaget jawab dulu. Oke, Pak Paul 8, Pak Hiro 8, Paul 9. Pak Theo 8. Pak Rahman 6. Pak Patris 8. Oke, kakak Sil belum jawab. Kakak Get belum jawab. Hitung Kaget jawab dulu. Ayo Kaget. Jadi menurut kakak sekalian, Kaget, mungkin kira-kira dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK, kakak-kakak berada di skala mana? 1 sampai 10. Kaget? Masih ada di room kah? Kaget. Atau sudah keluar ya? Oh, masih di sini. Oke. Kakak-kakak kita sudah menemukan jawaban. Saya minta ada di sini ada yang terendah dan ada yang tertinggi. Ya, yang terendahnya Pak Rahman, dia menjawabnya 6. Tentu ada alasan kenapa Pak Rahman dia menjawab 6. Terus Pak Dodi, Pak Paul menjawab 9. Pak Fred, selamat datang Pak Fred. Kami sudah lanjut nih Pak Fred. Silakan Pak Fred mengikuti saja ya. Pak Fred Frederikus. Oke, Pak Fred. Malam baik Pak Fred. Pak Fred. Pak Fred, malam baik. Mungkin suara tidak dengar kan? Kakak, suara saya masih bisa didengar kah? Dengar, Kakak. Dengar Masih ya? dengar Kakak, dengar. Jelas Kakak. Oke. Pak Fred, malam baik. Oh, mungkin jaringan atau terganggu. Oke, saya ke Pak Rahman. Pak Rahman mungkin memberikan alasan kenapa Pak Rahman berada di skala yang Kakak Rahman 6. Silakan Pak Rahman. Silakan Pak Rahman. Siap. Oke, dijawab satu guru. Baik, terima kasih atas Ya, Pak Guru. Silakan. kesempatan. Saya mencoba menjawab kenapa saya memilih yang paling rendah, karena untuk pembelajaran kurikulum PJOK, karena kenyataannya yang ada di lapangan itu anak-anak masih kurang untuk mendengar berkaitan dengan teori atau materi tadi, tetapi mereka langsung bermain saja, sehingga mereka berpikir bahwa olahraga itu hanya sekedar bermain-bermain begitu, sehingga mungkin hanya 1-2 anak yang bisa memahami, sehingga saya agak dilema seperti itu. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan.
Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Paul. Silakan kakak-kakak memberikan tepuk tangan untuk Pak Paul Rahman. Oke, Pak. Kita ke Pak Paul dengan skala tertinggi. Silakan Paul. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, kenapa saya harus pilih kenapa saya pilih skala 9, skala tertinggi? Menurut saya tuh karena pemahaman dasar yang selama ini kita terapkan di sekolah itu saya rasa cukup untuk saya. Namun saya menyadari bahwa di dunia pendidikan, terutama dalam bidang PJOK, kita masih terus berkembang dengan inovasi yang ada dan kebijakan pendidikan yang harus kita perbarui di sekolah kita. Dan saya juga menyadari bahwa pentingnya kita harus memperhatikan aspek dalam PJOK itu, aspek pembelajaran PJOK itu, terutama dengan keberagaman kondisi siswa. Dalam konteks ini, saya merasa selalu ada peluang untuk memperkaya metode dan pendekatan, baik dalam hal pembelajaran maupun penilaian, agar lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan peserta itu. Terima kasih. Sudah Pak Paul? Sudah kakak. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Paul ya. Jadi luar biasa Pak untuk Pak Paul dan Pak Rahman terkait pemahaman tentang kurikulum PJOK. Ya, jadi yang sudah disampaikan oleh Pak Paul maupun Pak Rahman itu apa yang sudah sering kita lakukan di sekolah. Jadi terkait dengan kurikulum PJOK ini tiap hari kita punya makan minum ini soal di sekolah. Jadi bagaimana kita merancang kurikulum sesuai dengan karakteristik peserta didik, sesuai dengan kondisi sekolah, kondisi real sekolah, budaya, dan sebagainya, itu merupakan sudah menjadi tanggung jawab dan juga makan minum kita seharian guru PJOK di sekolah. Nah, sehingga bagi saya pemahaman kakak-kakak sekalian terkait dengan kurikulum PJOK nah, itu sudah skalanya di atas 8 ya, dan sudah sangat luar biasa. Oke, baik kakak-kakak, untuk memperdalam kita pemahaman kita terkait kurikulum PJOK, kakak-kakak kita sudah memiliki CP terbaru. Saya yakin kakak-kakak sudah memiliki CP terbaru ya untuk PJOK. Nah, oleh karena itu kita masuk ke slide berikut ya, yaitu silakan kakak-kakak menjawab di kolom chat apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Silakan. Silakan dijawab di kolom chat, kakak. Apa tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Saya yakin pertanyaan ini kita sudah sempat singgung ya atau bahas di modul sebelumnya di modul 1.1 ya, paradigma awal tentang PJOK. Itu juga sudah sampaikan kepada kakak-kakak sekalian soal apa tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Silakan kakak-kakak menjawabnya di kolom chat. Ya, silakan kakak-kakak menjawab semuanya. Saya menjawab, saya ulangi bahwa agenda kita pada sesi kali ini yaitu ada kita membahas soal backward design dalam kurikulum PJOK. Setelah itu pengembangan kurikulum PJOK dan juga pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kurikulum Merdeka. Yang sudah menjawab Kak Rahman, Kasil. Oke, kakak-kakak yang lain silakan.
Pak Iro sudah. Silakan gugah aktif. Hasil mengembangkan potensi anak baik secara fisik, mental, emosional, dan sosial. Pak Rahman meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan peserta didik. Oke. Pak Iro menghasilkan peserta didik yang sehat, bugar, dan aktif. Oke. Kakak yang lain silakan menjawabnya kolom chat. Saya tunggu sampai semuanya bisa jawab baru kita bahas ya kakak-kakak ya. Untuk mengingatkan kembali kita punya. Oke, KG tujuan pelajaran PJOK merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik, keterampilan motorik, pengetahuan, dan penalaran. Oke. Baru kakak-kakak sudah ada 1, 2, 3, 4. 4 orang sudah menjawab ya. Kak Patris ya, Kak Patris ya. Mike. Ada demam kakak. Oh iya, saya lihat kilo 3 hari demam. Pak Patris, tujuan pelajaran PJOK di sekolah bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Oke, terima kasih Kak Fred. Mendorong pertumbuhan fisik peserta didik. Oke, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Nobel tuh. Gimana? Bisa hapus kan? Ini kok dia lari. Slide-nya lari-lari, tidak jelas slide-nya. Baik, sudah kakak-kakak? Sudah semuanya? Punya double tuh kan. Mateo sudah kah? Saya punya itu belum. Ada masih lanjut nih kakak. Saya bisa lanjut kah? Seperti. Oke, ketik dulu Pak Guru, kita tunggu. Ah. Kita menunggu Pak Guru ketik dulu. Oke, Pak Patris, pembelajaran di sekolah bukan hanya mengembangkan, ya. Oke, Pak Fred sudah. Pak Teo, tujuan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas anak yang baik serta meningkatkan kualitas yang baik. Oke, boleh diedit, diedit kembali boleh Pak Teo. Iya. Oke. Yang belum siapa ya? Kualitas. Semua sudah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang belum ini? Oh, Pak Paul dalam perjalanan ya. Oke, Pak Paul. Pak Paul ada Tujuan nih. PJOK di sekolah untuk menjadi indikan video yang tidak hanya sehat fisik, tetapi juga mampu kehidupan, juga memiliki mental yang kuat, bertanggung jawab, dan mampu menerapkan nilai positif sehari-hari. Oke, terima kasih. Baik kakak-kakak, kita berikan tepuk tangan dulu untuk jawaban kakak-kakak di kolom chat ini. Oke, mari kita menyamakan tujuan PJOK di sekolah yang kakak sudah jawab dengan tujuan umum yang digariskan dalam CP ya. Dalam CP pembelajaran PJOK dalam kurikulum Merdeka tahun 2024 ya. Kakak-kakak, di situ sampaikan bahwa pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dan penuh percaya diri, kompetensi, dan kreativitas.
Tujuan yang kedua, membantu dan memberikan dukungan peserta didik dalam memiliki gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Itu yang tadi yang disampaikan oleh Pak Paul ya, kalau tidak salah. Ya, ini adalah kehidupan sehari-hari ya. Serta yang disampaikan kualitas hidup yang baik ini oleh Pak Theo dan juga teman-teman yang lain juga sudah masuk secara terinteresif dalam tujuan umum yang disampaikan oleh CP di PJOK di kurikulum Merdeka ini. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang terakhir adalah menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk hidup jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup. Kakak, jadi jawaban dari kakak-kakak tadi juga sudah termuat di sini ya, ada yang termuat di sini ya. Jadi tidak ada yang salah dari pemahaman kita terkait dengan tujuan pembelajaran PJOK di sekolah. Semua yang kakak-kakak jawab ini semuanya sudah tertuang secara keseluruhan di CP PJOK kurikulum Merdeka tahun 2024. Tentu kakak-kakak, CP kita ini berubah ya. CP kita ini berubah. Di elemen itu ada 4 elemen tetap sama, tapi elemennya berubah ya. Elemen berubah. Kakak-kakak pasti sudah memiliki semua ya CP terbaru dalam PJOK. Pasti kita melihat di situ ada perubahan. Jadi kalau di elemen yang pertama yang dulu tuh yang lama itu ada keterampilan gerak dan pengetahuan gerak. Sedangkan di elemen yang baru itu terampil bergerak, terus elemen yang berikut belajar melalui gerak, bergaya hidup aktif, dan juga elemen yang terakhir itu memilih hidup yang menyehatkan. Jadi di CP yang terbaru ini tentu kita sebagai guru PJOK ya harus adaptif ya untuk beradaptasi dengan CP yang terbaru. Ya. Tapi saya pikir bahwa di sini kita semakin merdeka kakak-kakak sekalian. Jadi CP-nya itu digambarkan secara lurus. Guru cara merdeka untuk menemukan mengurai alurnya. Setelah itu menentukan tujuannya dan juga memilih aktivitas gerak apa yang mau diberikan kepada peserta didik. Tidak seperti yang dulu bola besar, bola kecil dan sebagainya. Sehingga minimal dalam satu semester itu harus bola kecil, bola besar itu kita menjadi target kita ya. Menjadi target kita untuk selesai dalam satu semester. Sedangkan kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan kepada kita ya. Jadi misalnya satu CP ya, kan CP itu kan besar kakak-kakak. Kita nanti dari CP kita buat ketujuan pembelajaran umum. Setelah itu baru kita analisis lagi ketujuan pembelajaran khusus atau tujuan pembelajaran harian. Nah, saya sudah berusaha untuk desain untuk CP dalam PJOK tapi untuk SMP punya. Nah, jadi 1 tahun itu kalau kakak-kakak misalnya mau menggunakan satu media saja, misalnya bola kaki saja untuk sebagai alat untuk menjadikan sebagai alat untuk peserta didik belajar PJOK itu bisa. Jadi tanpa harusnya bola kecil semua bola besar, bola kecil, atau dulu yang kita sering yang kurikulum lama itu jadi setelah bola besar, bola kecil, setelah bola kecil atletik, senam dan sebagainya. Sedangkan sekarang tidak kakak-kakak. Jadi kita lebih bebas memilih. Tinggal saja kontennya kita sesuaikan dengan CP-nya. Ya, nanti kita akan belajar bersama kakak-kakak. Nanti kita diskusi bersama-sama. Yang paling mudah tuh di SMP, PSD. Ya. SD itu paling mudah ketika merumuskan CP ke ATP ke tujuan pembelajaran harian itu lebih mudah. Oke baik kakak, itu sebagai intermezzo ya terkait dengan CP yang terbaru. Terus kakak sudah memiliki ya CP terbaru? Sudah ya? Pak Iro sudah ya CP terbaru? CP yang terbaru Pak Guru? Belum. Kakak. Belum. Belum dapat kakak, belum. Oke, Belum kakak. Kakak sudah dapat Karena bagi-bagi. baru-baru yang KKG itu tuh kan hanya guru-guru kelas, sementara guru PJOK mereka kan tidak ada tuh.
Oh, berarti kita lambat sekali. Kita lambatan nih, ya. Iya. Sekarang kita sudah di CP terbaru. Nah, jadi kalau CP yang lama itu ada apa? Ada keterampilan gerak, pengetahuan gerak. Sedangkan sekarang tidak ada itu lagi. Ya. Jadi CP yang terbaru ini yang lebih holistik ya, yang dan juga inklusif lah dalam pembelajaran PJOK ya. Jadi di CP yang terbaru itu ada 4 elemen sama, tapi elemennya berubah. Jadi terampil bergerak, terus elemen yang kedua belajar melalui gerak, terus elemen yang ketiga gaya hidup aktif, dan elemen keempat yaitu memilih hidup yang menyehatkan ya. Ini semua fase 4 elemen ya, semua fase 4 elemen. Jadi tidak ada fase yang berbeda antara jenjang ya. Jadi semuanya memiliki fase yang elemen yang sama. Tinggal saja nanti kakak-kakak, tapi nanti kita bahas di lain tempat. Kita ada satu alat yang bisa membantu kita untuk merancang dan juga merumuskan CP ya ke dalam tujuan pembelajaran harian. Oke, baik, kita kembali ke sini kakak-kakak terhadap tujuan pembelajaran yang disampaikan atau yang menurut CP PJOK yang dari kurikulum terbaru. Jadi yang kakak-kakak jawab tadi di kolom C itu sudah semuanya termasuk di sini ya kakak-kakak. Kakak bisa digambarkan langsung berbagi bagaimana kita merumuskan CP dalam PJOK ya. Ke dalam tujuan pembelajaran harian yang akan kakak jalankan tiap hari ya. Oke, baik kakak sekalian. Mari kita berdiskusi kakak-kakak. Jadi sebelum tadi saya sudah sampaikan bahwa kali ini kita lebih banyak diskusinya ya. Jadi tidak ada kayak kemarin ada pamflet atau ada whiteboard ya, whiteboard dari Canva. Hari ini kita diskusi secara langsung. Jadi saya harap kakak-kakak sekalian boleh lebih aktif dalam berdiskusi ini supaya kegiatan atau diskusi tatap maya kita pada ini tetap berjalan lancar. Oke kakak-kakak, kita berdiskusi sesuai dengan pertanyaan pada slide berikut ya. Silakan kakak-kakak menulisnya di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak sekalian. Bisa ya kakak-kakak? Bisa ya? kakak. Oke. Bisa kakak, bisa. Oke, terima kasih. Yang pertama, jaringannya belum terbaca ya di slide-nya. Belum kakak. Belum kakak. Oke. Belum. Yang pertama, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ya. Tadi kakak-kakak sudah jawab ya, tujuan mata pelajaran juga sudah dijelaskan tadi, saya ulangi lagi slide-nya. Nah ini, tujuan mata pelajaran PJOK. Ya. Ada 4 garis besar tujuan mata pelajaran PJOK. Ya. Menurut CP yang terbaru tahun 2024 dalam kurikulum Merdeka. Nah ini ada 4 tujuan ini kakak sekalian. Boleh di screenshot ya atau boleh difoto untuk nanti menjadi penuntun dalam pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya. Jadi kita maju. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK dan menjadikannya sebagai acuan? Bagaimana kakak sekalian ya? Jadi selama ini apakah ketika menyusun modul ya atau menyusun kurikulum dari PJOK, apakah kakak melihat mengintegrasikan tujuan ini ke dalam apa yang kakak rancang atau tidak? Ya. Oke, silakan, itu menjadi pertanyaan untuk kita diskusikan. Silakan kakak-kakak yang mau menjawab, silakan boleh ketik di kolom chat atau boleh juga raise hand untuk memberikan jawaban. Ya. Jadi terlepas dari kurikulum apapun yang selama ini kita sudah banyak perubahan kurikulum ya kakak-kakak. Kalau saya ini mengajar dari tahun 2011. Jadi berapa kurikulum yang saya lewati dalam menyusun kurikulum PJOK atau rencana pembelajaran PJOK. Ya, jadi dari KTSP juga kami sudah lewati, terus kurikulum basis kompetensi itu kami sudah pernah mengalami,
dan masuk ke K13 revisi, setelah itu masuk ke Kumer. Baik, jadi sudah berapa kurikulum yang saya sudah lewati. Tentu kakak-kakak yang mengajar dari tahun 2015 atau 2016 juga sudah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Nah, terlepas dari beberapa kali perubahan kurikulum yang kakak-kakak alami, selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Oke, silakan kakak-kakak boleh menjawab secara langsung dengan resen maupun boleh mengetiknya dan mengirimnya lewat kolom chat. Silakan kakak-kakak. Silakan kakak yang mau menjawabnya secara langsung silakan. Yang lain boleh mengirimnya atau boleh mengetiknya di kolom chat. Boleh kakak yang mau resen silakan. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Oke, Pak Paul, silakan. Baik. Yang sudah resen. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Menurut saya itu secara keseluruhan, saya merasa sudah cukup memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang terutama, tujuan utama mata pelajaran yang saya ampu yaitu mata pelajaran PJOK. Nah, saya berusaha mengacu pada tujuan tersebut dalam pembelajaran sehari-hari saya di sekolah saya. Tujuan seperti yang saya ampu yaitu meningkatkan kesehatan fisik, menanamkan nilai-nilai karakter, serta keterampilan sosial menjadi acuan saya ketika merancang aktivitas pembelajaran, terutama pembelajaran PJOK. Namun, saya juga menyadari bahwa dalam praktik, terkadang fokus bisa bergeser karena faktor-faktor lain, seperti keterbatasan waktu, fasilitas, dan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Itu saja kakak, terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Paul. Kakak yang lain silakan, karena di sini kita diskusi. Jadi kakak yang tidak bisa menjawabnya di kolom chat boleh menjawabnya secara resen, angkat tangan dan menyampaikannya. Kalau kakak yang mau resen untuk menjawab silakan. Nah, jadi yang pertama Pak Paul sudah menjawab, kakak yang lain tidak mungkin kita semua ini sama ya kakak-kakak. Pasti kita punya pemahaman yang berbeda terkait kurikulum mapel PJOK di PJOK di sekolah. Oke. Kapal sudah tadi. Silakan kakak-kakak yang lain. Masih semangat? Saya lihat semangat Masih, semua kakak. ini. Saya. Masih kakak. Oke, semoga masih semangat ya. Masa kakak fasilitator semangat pengaruh gator di atas Iya. ini. Semangat baru kakak lain tidak semangat ini. Saya.
bisa yakin kakak semua semangat ya. Oke, silakan kakak. Yang mau menjawab silakan resen. Terus yang oke, Pasil silakan. Oke, jadi baik. Kalau dari saya sendiri, mungkin saya baru mengajar itu mungkin dapat yang kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka. Jadi kalau untuk saya sendiri, untuk memahami kurikulum ini sudah cukup. Sama seperti Kak Dodi tadi, terkadang fasilitas, suasana belajar dan kebutuhan siswa itu memang sering menjadi kendala tersendiri. Tetapi di sini peran kita sebagai guru juga sangat penting, sangat penting untuk mengatasi hal-hal tersebut. Yang berikut juga kita juga harus membangun suasana pembelajaran PJOK itu yang bersifat gembira sehingga para siswa juga makin aktif untuk bergerak. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembali, Kak. Baik, terima kasih ke Pasil. Kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Sil. Oke. Yang di kolom chat ada yang sudah mengirimnya? Di kolom chat belum ada yang kirim ya. Ya, kakak. Sementara ketik. Oke. Kakak Corolla ketik sa. Kita main tangan. Baik. Ya, santai namanya, santai, serius. Tadi pasti begitu tuh Pak Tio. Ya, kakak. Baik kakak-kakak, jadi sudah dua, Kak Paul dan Kasir yang telah memberikan jawaban untuk kita diskusikan secara bersama terkait pemahaman kakak-kakak dalam mengimplementasikan tujuan pembelajaran mata pelajaran PJOK di sekolah dan juga menjadikannya sebagai acuan. Kita lanjut ke slide berikut. Ya, ini saya harap kakak-kakak yang baru menjawab boleh menjawab ya. Jangan Pasil atau Bapak Paul lagi begitu supaya kehadiran penuh dalam tetap maya itu kan keren toh. Kalau kita PJOK kan ada nilai sportifnya di dalam, ada fair play-nya, dan sampai hanya di tidak sampai kita hanya mampu menyalurkan, tapi kita yang menyalurkan tidak, nilai-nilai itu tidak ada di kita begitu. Baik. Jadi yang berikut kita ke slide yang berikut. Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Dan jadi ada tujuan-tujuan yang tadi kakak-kakak sudah jawab maupun yang tujuan-tujuan yang tadi yang ada di yang saya kirimkan tadi. Nah ini bisa lihat kembali. Oke. Apakah dalam konteks kurikulum Merdeka, kakak-kakak sekalian, tujuan-tujuan ini bisa tercapai ya? Baik tujuan yang ada yang tadi yang saya gambarkan maupun tujuan yang kakak-kakak di komentar kolom C tadi sebelumnya, atau yang disampaikan oleh Pasil dan Pak Pau dalam pemahaman mereka tentang tujuan PJOK di sekolah. Apakah dalam konteks kurikulum Merdeka itu kakak sekalian tujuan-tujuan ini bisa tercapai kakak sekalian? Silakan dijawab kakak-kakak, baik lewat kolom chat maupun resen dan mengatakannya secara langsung. Silakan kakak-kakak.
Dalam konteks kurikulum merdeka, oke, Kakak Get sudah menjawabnya. Kakak Get, terlepas dari kurikulum apapun, oh ya, yang pertama ya Kakak Get ya, hal ini mengacu pada pemahaman guru terhadap tujuan mata pelajaran dan menggunakannya sebagai panduan dalam mengajar. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kakak Get, ya, betul ini ya. Jadi sepakat yang dikatakan oleh Kakak Get. Jadi kita harus tahu dulu tujuan mata pelajarannya, sehingga dari tujuan mata pelajaran itu kita bisa terjemahkan ke dalam tujuan-tujuan harian dalam mengajar. Jangan sampai kita mengajar jauh daripada tujuan mata pelajaran. Ya. Jadi tujuan mata pelajaran seperti yang disampaikan oleh kakak tadi, oleh kakak yang sampaikan sebelum tadi maupun di kolom chat. Nah, minimal tujuan harian, yaitu atau tujuan-tujuan umum itu, tujuan umum mata pelajaran PJOK terintegrasi ya dalam tujuan harian pelajaran PJOK. Jangan sampai tujuan pembelajarannya tentang pendidikan jasmani, tapi tujuan umumnya pendidikan jasmani, tapi ketika di tujuan akhirnya tentang pendidikan olahraga, sehingga anak-anak diatur seperti dia seorang atlet dalam pelajaran PJOK. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kan beda, seperti disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa anak-anak bisa menikmati indahnya bergerak sepanjang hayat dan juga memilih hidup sehat. Nah, apakah hidup sehat itu hanya dengan olahraga? Kan tidak, kakak-kakak. Ya, apakah dengan nikmatnya bergerak itu hanya dengan olahraga? Kan tidak, tapi ada aktivitas lain yang membuatnya menikmati hidup. Jadi bergerak itu tidak sama olahraga, tapi ada gerak-gerak yang lain di mana anak-anak dapat memahaminya dan menikmati sepanjang hayat di situ. Itu yang seperti yang dikatakan oleh kakak Get ini, ya. Jadi terlepas dari kurikulum apapun, tapi tentu guru-guru mengacu pada tujuan mata pelajaran. Karena dengan tujuan mata pelajaran kita dapat mengembangkan tujuan-tujuan hari dalam pelajaran PJOK. Baik, terima kasih kepada Kak Get. Oke, kita ke konteks yang berikut. Pertanyaan berikut, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai, kakak-kakak sekalian? Bisa tidak, kakak-kakak sekalian, kita capai dalam konteks kurikulum merdeka itu, kurikulum tujuan-tujuan bisa dicapai? Oke, Fasil, silakan Fasil. Fasil, mic-nya masih mati, mic-nya belum kasih on. Ya. Sorry. Ya. Kalau dari saya itu tujuannya bisa dicapai. Tujuannya bisa dicapai karena dalam kurikulum merdeka itu dia memberikan kesempatan untuk siswa mengetahui dia punya minat, dia punya bakat, dan dia punya kemampuan, dia punya kemampuan pribadinya. Mungkin itu dari saya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kakak Sil. Kasih jempol, tepuk tangan. Oke, kakak-kakak yang lain, silakan. Baik, dari jawaban dari kakak Sil ini kita melihat kembali di modul 1.3, ya kan? Itu jawabannya di modul 1.3. Oke. Kakak yang lain silakan, yang mengetik silakan, yang mau resen untuk jawab secara langsung silakan kakak-kakak sekalian. Silakan kakak-kakak. Baik, kakak yang lain silakan boleh menjawab di kolom chat. Oh, Kaget, silakan Kaget. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ya, tujuan
tujuan dalam kurikulum merdeka bisa dicapai melalui capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Kakak Get ya. Oke, sebelum kita bahas, kita baca dulu jawaban dari Pak Fred. Tujuan bisa dicapai karena kurikulum merdeka kita diberikan kebebasan untuk tidak terikat. Betul kakak sekalian ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Kak Get, Tasil dan juga Kak Fred, bahwa tujuan dalam konteks kurikulum merdeka pasti akan tercapai ya. Seperti dikatakan oleh Kak Get dan juga Kakak Fred, Tasil ya. Karena guru diberikan kemerdekaan ya, diberikan kemerdekaan untuk murid mau sampai ke mana WK ini, misalnya guru mau bawa di lihat mana, mau dengan mobil kah, mau dengan pesawat kah, mau dengan motor kah, yang penting bahwa dia harus sampai di nama WK. Nah, di situ yang disampaikan oleh Pak Fred tadi ya. Jadi guru bebas ya, guru bebas, dia mau menghantar anak sampai ke situ dengan kendaraan apa saja, dengan cara apa saja. Intinya bahwa anak harus sampai di tujuan. Dan juga seperti dikatakan oleh KG tadi ya, bahwa guru pasti lebih merdeka ya untuk mencapai tujuan yang kita bahas sebelumnya tadi. Karena apa? Karena guru sangat merdeka dalam menentukan tujuan-tujuan pembelajaran harian. Jadi kakak-kakak. Jadi sering saya nanti kita akan berbagi. Jadi coba saya baca, baca untuk untuk kakak-kakak supaya kita lebih dalam lagi soal ini ya kakak-kakak. Ya. Jadi kalau di SMP itu ya ada salah satu CP itu yaitu berbunyi demikian kakak-kakak ya. Jadi peserta didik mampu menganalisis dan menghaluskan keterampilan gerak serta mentransferkan ke dalam berbagai situasi gerak. Terus peserta didik dapat menyusun dan memeragakan strategi gerak yang dapat dimanfaatkan meningkatkan keterampilan gerak. Nah, CP yang umum ini guru merdeka ya, guru merdeka. Jadi tinggal saja dia petakan CP ini ke dalam tujuan pembelajarannya untuk tujuan umumnya. Ya. Setelah itu dari tujuan umum, ya kakak-kakak bisa mendesainnya ke dalam tujuan harian. Bagaimana mendesainkan tujuan harian? Tinggal saja disimpan di belakang tujuan umum ini. Mau pakai media apa? Sepak bola atau media bola voli atau media bulu tangkis dan sebagainya. Itu tergantung kakak-kakak sekalian. Jadi saya pikir bahwa kurikulum merdeka ini membuat guru lebih merdeka untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksudkan tadi kakak sekalian. Jadi tidak terpola seperti yang lama-lama lagi bahwa kita harus bola besar, harus tuntas. Setelah itu bola kecil, harus tuntas. Nah, sedangkan murid ini kan punya memori sedikit saja untuk mengingat semuanya. Nah, dari beberapa mata pelajaran, misalnya 9 mata pelajaran kan tidak mungkin murid harus menguasai semuanya. Sehingga disinilah kemerdekaan guru-guru dan juga murid juga merdeka belajar terkait apa yang guru-guru rancang secara merdeka. Baik kakak sekalian, saya pikir jawaban tadi dari kakak Sil, kakak Get dan juga kakak Fred itu sudah mengantar kita untuk menghalau keraguan kita sekalian ya kakak-kakak, bahwa selama ini kita sudah dalam konteks kurikulum menyusun tujuan itu sudah tercapai sebenarnya. Hanya kadang kita tidak diberi ruang lebih bebas karena seperti yang disampaikan oleh kakak-kakak sebelumnya bahwa keterbatasan sarana prasarana olahraga itu yang membuat kita tidak mungkin tidak percaya diri juga, terus tidak sespesifik mungkin dalam menyusun kurikulum pembelajaran PJOK. Baik kakak-kakak, jadi sangat penting ya kita diingatkan bahwa sangat penting kita memahami umum ya, tujuan umum itu yang seperti dikatakan oleh KG tadi ya, sebagai acuan untuk memahami muara akhir dari pembelajaran ya kakak-kakak. Jadi kalau misalnya tujuan umum kita itu misalnya agar siswa itu menemukan nikmatnya bergerak sepanjang hayat dan memilih hidup sehat, maka kita harus merancang ya, kita harus merancang kisi-kisi atau kita harus merancang rancangan, model, rencana agar pada muara akhir itu ya itu bisa tersampaikan kepada siswa ya.
Jadi misalnya tujuan umum kita PJOK seperti ada 5 tadi, ada yang saya kali slide sebelumnya tadi, atau misalnya kita pilih salah satu, yaitu misalnya sudah menemukan nikmatnya bergerak dan memilih hidup sehat. Tentu kita harus merancang tujuan-tujuan harian, ada tujuan-tujuan khusus ya, supaya peserta didik bisa mencapai kepada tujuan umum tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan umum, pemerintah sudah menurunkan semuanya kakak-kakak ke CP, ya. Ini sudah diingatkan untuk kita semua bahwa pemerintah sudah merumuskan semuanya ke CP, kakak-kakak. Silakan kakak-kakak untuk menurunkannya lagi ke TP. Saya kalau boleh diizinkan saya share screen kakak-kakak ya. Kalau boleh diizinkan ya. Saya share screen apa yang saya sudah rumuskan supaya ini lebih clear lagi kakak-kakak. Boleh ya? Saya share ya Pak Guru. Boleh kakak. Boleh, boleh. Analisis TP. Ini untuk SMP punya kakak. Baik, ini kakak-kakak. Jadi CP-nya ini umum kakak sekalian. CP-nya nih umum. Tapi kita bisa menguraikan CP umum ini ke dalam tujuan pembelajaran umum juga. Ini yang tujuan pembelajaran umum kakak sekalian. Ya. Ini tujuan pembelajaran umum. Ya. Jadi situ tujuan pembelajaran pertama yang umum, menganalisis keterampilan gerak serta mentransfernya ke dalam berbagai permainan situasi gerak. Nanti ke tujuan pembelajaran khusus, kakak silakan saja menambahkan di belakang ini misalnya. Situasi gerak misalnya bola voli. Silakan kakak-kakak. Atau misalnya sini mau, sepak bola saya biasa sepak bola. Nah. Jadi itu terserah, tergantung kakak-kakak. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi dari pusat bahwa harus bola besar dulu, bola kecil dulu, tidak. Ya. Jadi tergantung. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Sil tadi bahwa kita kembali ke modul 3 tadi, kita memahami dulu karakteristik peserta didik, mereka maunya apa. Terus kita lihat juga dengan sarana-prasarana kita di sekolah, ada atau tidak untuk penunjang pembelajaran ini. Terus kita lihat juga dengan minat dan bakat peserta didik. Ya. Jadi saya pikir bahwa kita lebih mudah sekarang kakak sekalian. Jadi pemerintah kasih garis besarnya, kita yang turunkan ke dalam tujuan hariannya. Ya. Jadi di sini kita bisa merancang. Jadi misalnya ini, tujuan ini saya kasih 3 jam. Ya. Ya. Tinggal saya kakak petakan, ini di kelas berapa ini? Ini di kelas berapa? Nah. Ingat bahwa sehingga nanti muara akhir kita punya PJOK kan ada karena dipotong dengan P5 sehingga dia 36 JP per tahun. Ya. Karena di situ nanti sudah potong dengan P5 kakak sekalian. Jadi tinggal saya kita atur secara baik, intinya bahwa tujuannya itu tercapai, tujuan besar mata pelajarannya, bahwa anak-anak melalui media gerak sepak bola, media gerak bulu tangkis, media gerak kasti, media gerak non lokomotor, gerakan lokomotor dan sebagainya di SD, itu anak-anak bisa mencapai kenikmatan bergerak dan memilih hidup sehat. Itu saja tujuannya kakak sekalian. Oke, saya stop sharing dan saya masuk kembali ke slide kita yang utama kakak sekalian. Baik kakak-kakak sekalian ya. Jadi tujuan yang kakak sampaikan tadi ya, terus tujuan yang ada di sini ya, yang ada ini ada 4 ini, itu semua semuanya pemerintah sudah turunkan ke CP ya. Tinggal saja kita sekolah atau secara komunitas, ini kan kita ini komunitas nih kakak, kita ini kelas 7 ini komunitas, tinggal saja secara komunitas, secara sekolah menurunkannya lagi ke TP. Tentu ketika kita menurunkan tujuan pembelajaran, kita melihat dengan kondisi sekolah, karakteristik peserta didik, dan juga minat dan bakat dari peserta didik. Ya.
Oh, Pak Teo keluar ya. Baik, kakak-kakak. Kita ke pertanyaan berikut. Bagaimana memastikan ya, agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, ya. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus murid lakukan. Silakan kakak-kakak, boleh menjawabnya dengan resen atau boleh menulis di kolom chat. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Ya, jadi kakak-kakak sudah sampaikan tujuan pembelajarannya di kolom chat maupun secara langsung. Nah, bagaimana memastikan agar pengajaran kita benar-benar lakukan menyasar pada tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid-murid. Baik kakak-kakak, jadi untuk mengukur ya, untuk mengukur bahwa tujuan pembelajaran kita tercapai itu kita lakukan apa kakak sekalian? Boleh dijawab secara langsung maupun di kolom chat. Silakan kakak-kakak. Halo, apakah suara saya didengar? Kakak-kakak sekalian, suara saya didengar kah? Dengar kakak, dengar. Yang sampai sendiri omong dari tadi nih. Kakak dengar. Dengar ya? Ah, Dengar kakak. Oke baik, kakak-kakak sekalian. Ya. Jadi untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran itu betul-betul nyasar kepada apa? Pengajaran kita betul-betul nyasar ke tujuan pembelajaran. Apa yang harus kita lakukan kakak-kakak sekalian? Bagaimana memastikan itu? Silakan kakak-kakak, boleh menjawab secara langsung, boleh diklik di kolom chat. Ya, kaget. Kaget tangan kan? Jovan Lon. Oke, silakan kakak-kakak. Pak Iron. Yang belum bersuara tadi Pak Iron. Pak siapa lagi ya? Yang belum bersuara nih. Pak Iron. Pak Pascal. Pak Pascal sudah sampai kok, Pak Pascal? Sudah, Bunda. Oke, Pak Iron, silakan. Pak Iron, silakan. Baik kakak. Yang biasa saya lakukan untuk mengukur keberhasilan dari siswa adalah saya biasa gunakan metode penilaian kakak. Penilaian di sini yang saya pakai penilaian observasi langsung di lapangan, bisa juga tes keterampilan, atau portofolio. Dan saya juga mengkombinasikan berbagai metode penilaian untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang pencapaian siswa. Mungkin hanya itu saja kakak. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Hiro. Baik kakak-kakak, jadi Pak Hiro untuk memastikan agar pembelajaran kita lakukan ke tujuan, makanya kita lakukan menurut Pak Hiro adalah merancang atau membuat assessment ya, supaya kita dapat mengetahui tujuan pembelajaran ini tercapai atau tidak. Nyasar ke aktivitas pembelajaran kita lakukan di sekolah itu nyasar ke tujuan pembelajaran atau tidak. Oke. Kakak yang lain silakan, boleh menjawab di kolom chat. Silakan kakak-kakak. Boleh menjawab di kolom chat kakak-kakak sekalian. Halo, kakak-kakak. Ini saya sendiri yang off nih. Ini kakak lain kamera mati semua. Sedikit saya omong sendiri nih. Boleh on cam semua kok kakak-kakak.
Corolla dia Kasih ada hidup dia simak langsung. kakak. Iya, ya. Saya takut sendiri omong tuh kak. Akhirnya omong seorang gila lagi. Aman saya kakak kami lagi menyimak. Ya, menyimak tapi saya halo-halo tidak ada yang hai jadi saya. Oh siap. Oke. Pak Teo keluar kah? Pak Teo. Oh, Pak Teo keluar ya. Saya cek di sini. Oke. Yang on cam ini Pak Hiro dan saya sendiri. Bagaimana Pak Hiro sendiri yang hadir penuh di sini. Tidak kayaknya Baik, kakak buat pengaturannya makanya kami tidak bisa on cam nih. Kami on cam mati. Ini bagaimana nih? tidak ya, hidup semua nih. Ini kaget juga baru aktif nih. Siapa HP yang tidak bisa deh. Iya, pengaturan pribadi di kakak mereka punya HP itu. Oke, baik kakak sekalian, sudah memastikan itu sudah lakukan asesmen. Seperti biar sampaikan tadi, bahwa kita harus membuat rancangan dulu ya. Setelah kita membuat tujuan pembelajaran, kita membuat rancangan asesmennya seperti apa sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai ya. Jadi misalnya tujuannya misalnya apa yang dalam permainan misalnya aktivitas kebugaran jasmani ya kita rancang dulu misalnya membuat asesmen seperti apa supaya tujuan itu tercapai ya. Sampai seperti yang disampaikan oleh Pak Hiro tadi. Oh, Pak Teo masuk lagi. Oh iya, Pak Teo masuk lagi. Pak Teo ada Japri dia bilang masih Zoom kah? Pak Teo kenapa Teo? Tadi keluar kan? Pak Kita lagi Teo 30 menit suster lagi, ada baru. palang di penjaringan jadi. Oh ya. Baik. Kita ke slide yang berikut kakak sekalian. Nah, proses backward design yang kakak sudah pelajari di modul dalam pengembangan kurikulum secara langsung melalui 3 tahap di bawah ini ya. Jadi yang pertama kita mengidentifikasi dulu capaian pembelajaran yang tadi kita sudah bahas ya. Setelah itu menentukan metode penilaian seperti tadi Pak Hiro sampaikan, dan yang terakhir adalah merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran ya. Jadi ketiga ini kita boleh merencanakan pengalaman belajar, artinya kita boleh membuat tahapan-tahapan dalam pembelajaran seperti apa dan juga strategi pembelajaran apa yang kita gunakan. Tapi yang pertama adalah kita mengidentifikasi dulu CP-nya apa atau tujuan pembelajarannya apa. Terus yang berikut kita menentukan metode penilaiannya atau merancang metode penilaian seperti apa. Dan yang terakhir adalah kita membuat langkah-langkah pembelajarannya. Nah ini dia terbalik, makanya disitu disebut dengan backward ya. Jadi kita terbalik, kita sampai dulu baru kita lihat dari apa yang kita sudah sampai. Kalau yang sebelumnya kan kita rancangnya dari awal, jadi kita jalan dulu sampai sana dan sebagainya. Tapi kalau yang di sini kita rancang dulu tujuannya. Setelah itu kita tentukan memang model asesmen seperti apa. Setelah itu baru kita susun dia punya langkah-langkah pembelajarannya. Kalau yang di sebelum-sebelumnya kakak-kakak kita semua termasuk saya juga menyusunnya seperti yang lama itu. Jadi dari tujuan, setelah itu langkah-langkah pembelajaran, setelah itu kita tentukan asesmennya seperti apa atau model asesmen seperti apa. Tapi kalau kita di PJOK, kita kalau menggunakan proses backward design, maka kita tentukan dulu tujuan pembelajaran, setelah itu kita tentukan metode asesmennya seperti apa, baru kita rancang tahap-tahap pembelajarannya atau strategi pembelajarannya. Bisa dipahami kakak-kakak? Halo? Bisa kakak. Bisa ya? Oke. Boleh kasih jempol kalau paham kakak-kakak sekalian? Boleh kasih jempol. Oke, Pak Tris, Pak Teo, Pak Hiro, Pak Paul. Oh ya, kaget. Oke. Semua kita, karena aku yang kasih jempol masih hidup, tapi kalau yang tidak kasih jempol bisa sampai so. Oke. Baik kakak-kakak, pesan kuncinya bahwa backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu kita menyelaraskan tujuan, langkah pembelajaran dan penilaiannya. Lebih spesifik nanti kakak lihat di modul kembali yang kakak pelajari dalam menyusun rancangan menggunakan backward design. Baik kakak-kakak, sekarang kita masuk di aktivitas yang kedua, yaitu penyusunan program PJOK. Ini 30 menit lagi kakak ya, kita pakai waktu 30 menit lagi.
Tadi kalau semuanya aktif untuk diskusi berarti cepat. Masalah kita masih tunggu jawaban teman-teman yang lama. Makanya kita sedikit lambat ya. Semoga terus semangat kakak sekalian. Kita masuk di aktivitas yang kedua yaitu penyusunan program PJOK. Nah, kakak sekalian, kurikulum di bawah ini saya minta keaktifan kakak-kakak ya. Kita fokus di sini dulu. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar di definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan perangkat aktivitas menguasai keterampilan. Apakah benar kakak-kakak? Benar? Resen, silakan yang mau resen angkat tangan. Ini benar atau salah? Silakan kakak-kakak. Kurikulum merupakan Atau menjawabnya di kolom chat. Kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Silakan di kolom chat benar atau salah. S. Oke, Pasil. Salah kakak. Silakan. Salah. Oke. Yang berikut, kita yang lain. Ya, Patil. Salah. Salah. Keras, eh? Patil keras. Bagi bentar. Mungkin jaringan deh. Pak Rahman ini benar atau salah Pak Rahman? Ini pernyataan ini. Pak Rahman di mana ini? Oke. Halo Pak kakak. Paul. Iya Pak Rahman. Menurut Pak Rahman ini benar atau salah Pak Rahman? Pengertian. Salah kakak. Salah ya. Oke. Iya, Pak iya. Pascal. Apakah sudah bisa? Oke. Coba kita cek ya. Apakah salah atau benar? Oke, salah ya. Jadi kurikulum itu bukan merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Oke. Kita kedua. Buku teks peserta didik dapat dikatakan suatu kurikulum. Silakan menjawab kakak-kakak di kolom chat atau di jawab secara langsung. Silakan Resen yang menjawab secara langsung. Oke. Ada yang mau menjawab? Silakan kakak-kakak. Halo. Silakan jawab saja, salah atau benar. No, yes. salah satu komponen penting. Ada yang sudah menjawab di kolom chat? Oke, Kak Paul. Kak Paul, silakan. Benar. Benar. Kakak yang lain silakan. Benar kakak. Ateo, Benar, kakak. Benar. Benar kakak. Benar. Oke, semua benar ya. Kita cek jawaban kakak sekalian. Oh, salah. Oke. Peserta dapat dikatakan satu kurikulum, bukan ya? Karena kurikulum Komponen. oleh guru atau dirancang oleh penerbit, gitu. Karena kurikulum itu kan kemerdekaan guru untuk menyusun, ya bukan penerbit buku ya. Lalu kita yang ketiga, silakan kakak-kakak. Kurikulum adalah satuan standar untuk adalah mengetahui suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Betul, silakan. Benar kakak. Benar. Oke, Pak Rahman silakan. Benar kakak. Benar. Oke, siapa lagi nih? Betul, Pak Rahman sudah menjawab. Oke, di kolom chat ada yang jawab? Belum ada. Benar. Siapa yang jawab benar tadi? Oke, Pak Iro benar. Pak Fred benar. Oke. Kita cek jawaban kakak-kakak sekalian ya. Oke, Pasil benar. Oke. Oke. Oke, benar ya kakak sekalian ya. Jadi kurikulum ya adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Kurikulum. Jadi dari ketiga disebut dengan definisi ini
Yang benar itu ada di nomor 3 ya, kakak-kakak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, kita sekalian yang telah aktif memberikan jawaban atas definisi dari kurikulum. Baik, kakak-kakak. Kita ke slide berikut. Nah, kakak sekalian, bahwa dalam kurikulum ada komponen-komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Ya, jadi kurang lebih ada 5 komponen. Kakak-kakak boleh melihat komponen ini di keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2002 halaman 72. Ya. Jadi ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat pembelajaran, dan kurikulum satuan pendidikan. Ya. Jadi komponen kurikulum dan satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka yang pertama meliputi struktur kurikulum, capaian pembelajaran, pembelajaran asesmen, penggunaan perangkat ajar, dan kurikulum satuan pendidikan. Mengapa kakak-kakak kurikulum operasional sekolah berbeda dengan satuan pendidikan dan pendidikan lain? Ya. Silakan kakak-kakak. Mengapa harus beda? Karena tidak mungkin sekolah saya di ATDI sama dengan kurikulum yang ada di SMP. Jadi tidak mungkin di ATDI saya suruh bilang ada di situ ada tujuan pembelajaran adalah anak-anak dapat melakukan aktivitas renang. Kan tidak mungkin. Di ATDI tidak ada kolam. Begitu kakak-kakak. Ya. Betul tidak Pak Sil? Benar kakak. Pak Sil silakan. Kenapa berbeda itu biasanya disesuaikan dengan kondisi sekolah tersebut kakak. Ya, betul. Makanya tiap satuan itu berbeda. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Sil ya. Karena setiap kondisi ya geografi sekolah itu pasti berbeda antara satu dengan yang lain. Ya. Jadi kakak-kakak sekalian, makanya kurikulum KOSP setiap satuan pendidikan itu pasti berbeda. Agar bermakna ya kakak-kakak. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks ya dan kebutuhan peserta didik dalam satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira ya kakak-kakak sekalian, dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik itu tinggal. Ya, sekalian. Jadi kakak-kakak sekalian, mungkin kita berbeda ya dalam mendesain modul pembelajaran untuk ada yang sama. Jadi saya punya modul ajar itu, saya tidak buat satu semester punya. Tapi setiap minggu saya akan print. Karena apa? Karena ketika mau pelajaran itu saya akan dulu tanyakan kepada peserta didik mau belajar apa. Nah, kalau mereka belajar apa, berarti saya buat dia punya modulnya ya. Tentang karakter peserta didik. Jadi modul pembelajaran ketika kepala sekolah minta, saya bilang, Pak, saya punya modul ini tidak bisa saya print 1 bulan punya ke depan atau semester punya. Karena modul yang saya buat ini berdasarkan kemampuan peserta didik. Jadi setelah misalnya CP ini habis, ya masuk ke CP berikut misalnya. Tapi CP berikut itu kita hantar dengan apa? Ya, kakak-kakak ya. Jadi misalnya seperti yang saya katakan tadi tuh, soal CP. Jadi misalnya CP-nya peserta didik CP-nya peserta dapat mengmodifikasi peralatan, peraturan dan sistem scoring dalam mendukung fair play dan partisipasi inklusif. Misalnya itu CP di SMP punya. Nah, tapi tidak mungkin CP ini saya menggunakan medianya bola kaki atau apa, karena tergantung permintaan anak-anak ya. Nah itulah merdekanya kita guru-guru tuh kakak. Oke, CP-nya dari atas, tapi tujuan hariannya itu kita yang atur. Jadi tujuannya adalah peserta didik dapat memodifikasi peralatan, peraturan dan juga sistem scoring dalam mendukung fair play. Tapi mau bola kaki, bola voli itu kan tergantung murid. Makanya kemarin di modul 1.2 nah itu ada kepemimpinan murid, ada choice, voice, dan juga ownership, di mana kita juga mendengarkan suara dari anak-anak. Jadi jangan sampai kita guru yang otoriter dalam menentukan CP atau tujuan pembelajaran. Jadi boleh kakak-kakak merancang tujuan pembelajaran bersama peserta didik, itu boleh.
Bisa dipahami kakak-kakak ya? Bisa kakak. Halo. Bisa kakak, bisa. Oke, beri jempol dulu kakak sekalian. Menyusun program yang relevan dengan kultur gerak. Ya kakak-kakak. Jadi kayak sekolahnya di Pak Patris, ya. Kayak sekolahnya di Pak Patris. Boleh renang di situ ya. Boleh ada aktivitas renang di sana karena dekat pantai dan anak-anak di pinggir pantai pasti bisa merenang. Ya. Jadi boleh di Pak Patris, boleh aktivitas renang. Tapi kami tadi tidak bisa Pak Patris untuk Pak Patris. Pak Paul ya. Pak Paul. Ya, ya. Nah, ya, tapi kami tadi tidak bisa ketika renang dimasukkan dalam kurikulum, tidak bisa. Kurikulum PJOK. Karena kami jauh dari pantai. Kalau mau kali ini musim hujan juga dia punya aliran seperti kencing kuda, jadi anak-anak tidak bisa buat kolam untuk berenang. Kalau Pak Teo punya berenang di Batu. Punya di belakang ada pantai tuh. Jadi saya pikir bahwa kurikulum merdeka ini membuat kita guru-guru kalau dulu kakak-kakak di KTSP atau kurikulum basis kompetensi itu semua harus kita hajarkan walaupun tidak ada kolam. KTSP Kita kakak. aja. Iya tidak. Kalau kakak Getra kali kan sudah senior nih, sudah melewati beberapa kali pergantian kurikulum. Nah kita guru dituntut untuk ada itu kita harus selesaikan uji dasarnya. Nanti kurikulum merdeka ini tidak. Kita harus sesuaikan dengan kultur gerak yang ada di sana, sesuaikan dengan konteks dan juga kebutuhan peserta didik, serta sarana-prasarana yang ada di sekolah. Bisa dipahami kakak-kakak ya? Bisa kakak. Oke, terima kasih. Bisa kakak. Yuk. Oke, kita ke slide berikut kakak sekalian. Nah, mari kita berbagi cerita lagi kakak. Jadi ini pertama ini kita lebih banyak berbagi cerita kakak. Pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK, ya. Jadi kakak-kakak jangan berpikir terlalu jauh soal kurikulum PJOK nih. Ketika kakak-kakak susun silabus kalau yang sebelumnya, ya, itu sudah masuk kurikulum, ya. Ketika kakak-kakak susun modul, itu kita susun kurikulum, ya. Nah, jadi jangan pikir yang jauh-jauh kurikulum PJOK ini seperti apa ini kurikulum ini. Jadi kita bingung lagi, ya. Oke. Jadi mari kita berbagi cerita kakak-kakak sekalian, kita saling berbagi pengalaman kakak-kakak di sekolah kakak masing-masing. Siapa tahu pengalaman kakak-kakak bisa menambah referensi bagi saya dan juga kakak-kakak yang lain. Siapa tahu pengalaman kakak-kakak merupakan hal baru yang harus kami pelajari dan juga harus kami modifikasi atau ikuti untuk dipraktekkan di sekolah kami. Baik kakak-kakak, ini ada 3 pertanyaan kalau tidak salah. Kita ke pertanyaan pertama. Saya cek dulu beberapa pertanyaan ya. Oke. Ada berapa pertanyaan ya kita? Saya cek dulu kakak sekalian. 1, 2, 3. Oh betul, 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum atau PJOK? Ya. Bagaimana kakak merancangnya? Membuat modul tuh kakak sekalian. Atau juga merancang misalnya bukan saja modul tapi misalnya program ekskul olahraga. Ya. Bagaimana kakak merancangnya? Silakan kakak-kakak, ada pertanyaan di situ. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Apa yang kakak-kakak lakukan? Ya biasanya kita membuat sesuatu kan kita identifikasi dan sebagainya begitu. Sekalian. Oke, Fasil, silakan. Oke, jadi baik kakak. Ini pertanyaan ini sudah kita kerjakan di modul Ya. ya 1.5P ya. Saya bacakan yang sesuai saya kerja itu. Oke, Fasil, silakan. Itu kita caranya itu memahami minat serta kemampuan peserta didik serta mempertimbangkan aspek fisik serta sosial dan emosional siswa. Itu yang saya jawab di pertanyaannya. Oke, tepuk tangan untuk Kakak Sil ya. Kakak-kakak tepuk tangan dulu untuk Kakak Sil. Jadi untuk merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum, bagaimana kita merancangnya? Tentu seperti yang Pak Sil sampaikan tadi, kita harus sesuaikan juga dengan karakteristik peserta didik.
yang kita pelajari di modul 1.3 kita sesuaikan juga dengan aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita yang kita pelajari di modul 1.2 ya. Dan juga kita harus inklusif ya pembelajarannya dengan karakter seperti tadi itu ya. Jadi mungkin ada yang berkebutuhan khusus ya, harus adil gender ya. Jadi keterkaitan antara modul ini nanti dia akan nampaknya di modul yang terakhir kakak sekalian. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Fasil sekali lagi. Ada kakak yang mau menjawab, silakan. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang PJOK? Yang Fasil tadi sudah itu ya. Jadi menyesuaikan dengan karakter peserta didik, kebutuhan. Ya. Oke, silakan kakak-kakak. Yang di kolom chat juga baik. Ada sudah chat kah? Pak Iro, silakan Pak Iro. Baik kakak. Saya baca langsung dari saya punya tugas saja kakak ya. Oke, silakan. Yang di 1.5.b itu. Ya, silakan. Yang saya lakukan adalah yang pertama membuat tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua, materi pembelajarannya harus variatif. Maksudnya materi pembelajaran mencakup berbagai jenis aktivitas fisik, olahraga, dan permainan. Yang ketiga, metode pembelajaran yang aktif. Di sini siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima informasi. Itu saja, Kak. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Hiro yang telah menjawabnya. Jadi kakak-kakak, jadi seperti yang saya sampaikan awal tadi bahwa ini sesi penguatan pemahaman ya, tetap main. Jadi dengan apa yang kakak-kakak pelajari di modul, kita kuatkan lagi di sini. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini, hal-hal ini kita ulangi saja apa yang ada sudah di modul. Nah, kalau kakak-kakak sudah belajar modul, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, berarti nanti implementasinya ke sini, ke penguatan ini kakak sekalian. Jadi yang dijawab oleh Pak Sila dan Pak Hiro itu apa yang sudah mereka jawab di LMS. Dan tadi saya sudah sempat baca itu. Oke, baik kakak sekalian. Kita ke pertanyaan yang berikut. Pertanyaan yang kedua. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari di murid di kelas PJOK? Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas? Silakan kakak-kakak. Apa saja yang kakak-kakak? Oke, silakan Pak Iro. Baik, Kakak. Yang saya anggap sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas adalah sesuatu yang sehat secara fisik dan mental, terampil dalam berbagai aktivitas fisik, memiliki keterampilan sosial yang baik, berpikir kritis dan kreatif, dan menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu saja, Kakak. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Hiro ya. Yang menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas DPJOK. Betul ya? Ada yang lain lagi? Silakan kakak-kakak sekalian. Oke, Pak Sil. Silakan kakak. Sesuatu yang saya anggap bernilai itu adalah aktivitas fisik, ya, meningkatkan kemampuan motorik peserta didik, serta pola perilaku hidup sehat bagi peserta didik. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Tepuk tangan dulu untuk Kakak Sil ya. Oke, yang lain? Kakak yang lain silakan. Mungkin ada yang berbeda. Oke. Baik, dilengkapi oleh Pak Fred ya. Dilengkapi oleh Pak Fred dengan jawabannya di bawah, yaitu yang bernilai itu ternyata tidak saja soal fisik dan jasmaninya, tapi juga soal nilai sportivitasnya, ya. Pengembangan karakter, keterampilan olahraga ya.
saya lebih tekan kepada nilai sportivitas dan juga fair play ya. Nah itu hanya ada di pendidikan jasmani yang diajarkan, di mana anak-anak mampu bersikap fair play, mampu bersikap sportivitas ketika ada aktivitas bermain dalam pelajaran olahraga. Oke, baik kakak-kakak sekalian. Jadi baik yang dijawab oleh Kasil, Pak Hiro, itu merupakan nilai-nilai ya yang harus murid pelajari dalam pelajaran PJOK. Jadi tidak saja soal keterampilan, tidak saja soal pengetahuan, ya, tapi juga ada nilai-nilai lain yang perlu dipelajari anak-anak dalam pembelajaran PJOK. Baik, kakak-kakak, kita ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua dalam proses pengembangan kurikulum atau pelajaran PJOK yang sekarang ini berlaku? Silakan kakak-kakak, boleh dijawab. Namun jawab silakan Resen. Silakan kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan? Oke, Pak Hiro. Ya, Pak Hiro, silakan. Baik kakak. Saya coba menjawab. Yang pertama itu saya menggunakan pemilihan materi pembelajaran kakak. Yang dimaksudkan di sini adalah pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa dan minat bakat mereka. Yang berikut pembelajaran. Maksudnya kita harus merancang kegiatan pembelajaran yang aktif dan melibatkan siswa secara langsung, seperti permainan, simulasi, dan proyek. Yang ketiga, melibatkan orang tua. Di sini kita juga bisa mensosialisasikan pentingnya PJOK kepada orang tua. Maksudnya bekerja sama dengan mereka agar agar bekerja sama melibatkan orang tua dalam kegiatan PJOK. Misalnya mereka juga bisa terlibat menjadi pelatih atau panitia lomba. Itu saja. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Hiro. Luar biasa. Itu Pak Hiro penjawaban sudah baca di LMS ya Pak Hiro ya. Luar biasa kakak. Oke, kakak yang lain silakan. Kakak yang lain yang belum menjawab silakan boleh menjawab. Silakan kakak-kakak yang lain yang belum menjawab, silakan menjawab kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan semua itu dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang berlaku sekarang? Artinya kurikulum merdeka. Silakan. Oke baik, jadi mungkin yang dijawab oleh Pak Hiro itu saya bisa mewakili teman-teman yang lain. Nah, jadi tiga pertanyaan ada di LMS kakak-kakak. Kalau kakak-kakak membuka LMS, mengerjakan tugas-tugasnya berarti jawaban ini kakak-kakak sudah jawab LMS. Hanya sekarang kan kita kasih penguatan. Baik kakak-kakak ya. Jadi selain yang dijawab oleh Pak Hiro tadi ya kakak-kakak, tentu kita juga harus menerapkan strategi atau model pembelajaran ya sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau karakter peserta didik. Terus kita juga harus melakukan pemetahan kebutuhan belajar. Jadi sudah sampaikan sebelumnya bahwa kebutuhan belajar peserta didik itu ada 3, kesiapan belajar, minat belajar, dan juga profil belajar ya. Profil belajar. Jadi kakak-kakak ya, silakan kita pasti tentu punya anak-anak punya karakter sendiri, punya karakter beda-beda ya. Punya ulah pasti beda-beda. Guru pasti punya 1001 cara ya untuk membuat model atau strategi pembelajaran agar siswa yang tidak aktif bisa menjadi aktif, siswa yang tidak menyukai PJOK bisa menyukai PJOK, dan juga tentu kakak-kakak untuk mengintegrasikan ini ke dalam pengembangan kurikulum PJOK ada kolaborasi di dalam ya, kolaborasi antara guru mapel maupun dalam komunitas guru mata pelajaran PJOK di Kabupaten Lembata atau gugus. Kalau SD kan ada gugus ya.
Nah, kalau SMP itu namanya MGMP, menjual guna pelajaran. Oke. Baik, kakak-kakak, kita lanjut. Jadi ini sebagai benang merah ya, kakak. Pertanyaan tadi bahwa ada 6 faktor yang memang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakter peserta didik. Konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, serta teknologi. Ini 6 faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan program PJOK. Kita ke aktivitas 3, yaitu karakteristik utama kurikulum Merdeka dalam artikulasi Ki Hajar Dewantara pendidikan dalam pendidikan nasional. Baik kakak-kakak sekalian, kita juga masih diskusi di sini. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita tidak bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas? Ya, jadi dari aktivitas 1 tadi sampai aktivitas 2, itu kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum? Silakan kakak-kakak, boleh di chat, boleh di sampaikan secara langsung. Menurut kakak, kata kunci apa yang sering kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Kata kuncinya apa kakak sekalian? Silakan kakak-kakak yang mau menjawab bila oleh resen atau boleh mengetiknya di kolom chat. Masih ada di dalam room ini kakak-kakak sekalian? Masih adakah? Masih adakah dalam room ini kakak sekalian? Masih. Ya, baik kakak. Baik kakak-kakak. Jadi ada kata-kata kunci yang tadi yang kita sering sebutkan berulang kali tuh kakak. Kan sering teman-teman sebutkan kembali, disebutkan lagi kata-kata kuncinya. Mungkin boleh disebutkan lagi kakak-kakak. Ini untuk apa? Mau melihat kehadiran penuh saya di ruangan ini. Oke, silakan kakak-kakak. Kata-kata kunci apa yang sering kita bahas secara berulang tadi? Silakan. Ada yang bisa bantu menjawab? Halo, kakak-kakak. Masih ada di sini semua kah? Patio sudah keluar lagi. Tinggal 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 6, 7. Patio keluar ya? Oke, silakan. Oh, masuk lagi. Umur panjang Patio. Oke, silakan kakak-kakak. Ada kata-kata yang sering kita omong dari tadi dari awal sampai akhir aktivitas 2 tadi. Mungkin kakak-kakak boleh bantu menjawab. Kata-kata kunci yang sering kita ulang tadi dalam ketika kita bahas pengembangan kurikulum PJOK ini, kakak sekalian, yang sering diulangi dalam diskusi kita hari ini. Oke, Pak Paul. Mic-nya, Pak Paul, mic-nya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Oke. Ada yang lain kata-kata? Boleh dikirim di kolom chat. Oke, kaget. Pengembangan keterampilan olahraga. Pengembangan keterampilan. Oke, terima kasih kakak. Tepuk tangan dulu untuk kakak Paul dan kakak Get. Oke. Kakak yang lain silakan. Oke, Pak Patris kurikulum. Oke, kurikulum. Pak Patris kurikulum. Ya, pengembangan kurikulum. Oke. Hasil silakan. Merancang program PJOK. Merancang program PJOK. Oke.
Baik kakak-kakak, jadi kakak-kakak sudah mewakili. Ya, jadi semua yang kakak sebutkan tadi itu benar, yang sering kita sebutkan tadi menjadi kunci, yaitu dalam PJOK, ya, yang sering kali kita sebutkan, ya, ada backward design, ya, ada kesehatan fisik, ada integrasi nilai-nilai dan sebagainya, keterampilan olahraga, dan juga kurikulum PJOK. Itu kata-kata kunci yang sering kita sebutkan dan kita bahas berulang-ulang kali dalam mengembangkan kurikulum pelajaran PJOK sekalian. Baik, kita ke slide berikut. Apa yang telah kita bahas merupakan ya kurikulum merdeka, ya kakak. Jadi apa yang telah kita bahas sebelumnya tadi merupakan karakteristik kurikulum merdeka, kakak. Yakni, ya, yang pertama fokus pada materi esensial, ya. Jadi muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, moral peserta didik. Dan yang ketiga, fleksibilitas. Fleksibilitas pembelajaran. Arti tidak kaku ya, kakak-kakak. Jadi kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakter satuan pendidikan, konteks lingkungan, sosial budaya setempat. Ya. Kakak-kakak, jadi ini yang menjadi karakteristik kurikulum merdeka, ya, yang kita bahas sebelum-sebelumnya tadi. Itu nanti muaranya kepada 3 karakter ini, kakak-kakak. Fokus pada materi esensial, terus pengembangan kompetensi dan karakter, dan pembelajarannya fleksibel, ya. Artinya tidak kaku, dia lentur, fleksibel, ya. Jadi disesuaikan dengan karakter peserta didik, kompetensi peserta didik, kemampuan, minat, bakat, terus topografi daerah, lingkungan budaya dan sebagainya. Nah, mari kita diskusikan kakak-kakak pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Kakak-kakak sekalian, ya, Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan ini hanya untuk dapat menuntun tumbuh dan hidupnya, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak-anak. Baik kakak-kakak, ya. Jadi pemikiran dari Ki Hajar ini, ya, sejalan dengan tujuan pembelajaran PJOK yang salah satunya adalah bagaimana kita menghantar anak untuk menemukan nikmatnya bergerak dan bergerak sepanjang hayat, serta belajar sehat melalui gerak. Ya, jadi di sini sudah nampak ya bahwa Ki Hajar Dewantara yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu ternyata mata pelajaran PJOK ini mata pelajaran yang utuh, sehingga di paradigma awal, ya, bagaimana kita meluruskan konsep kita bersama di konsepsi itu bahwa PJOK ini mata pelajaran yang utuh, jadi semua bidang itu kita belajar di dalam, sekalian. Ya. Sehingga apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara ini, ya, selaras dengan tujuan pelajaran PJOK, bahwa pembelajaran PJOK itu menuntut anak untuk bergerak sepanjang hayat. Di sini kakak sekalian ada di situ Ki Hajar menuntun anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, di PJOK kan anak-anak menemukan nikmatnya bergerak. Ki Hajar Dewantara di sini anak-anak menemukan kebahagiaan. Dan selaras kakak-kakak sekalian. Kalau anak-anak bergerak, menikmati gerak, berarti mereka bahagia. Sehingga mereka dapat menjadi manusia maupun anggota masyarakat yang utuh, ya, dan bahagia dalam mempelajari atau juga dalam menjalani hidupnya. Kakak sekalian, saya yakin bahwa apa yang kakak sudah pelajari di modul dan juga melalui penguatan kita pada malam hari ini, kita ke depannya pasti kakak dapat menyusun kurikulum atau pelajaran program PJOK di sekolah dengan menggunakan backward design. Jadi kita mulai dari tujuan, setelah itu ke rancangan asesmen, setelah itu sampai kepada terakhir yaitu membuat tahap-tahap dalam
pembelajaran sehingga tujuan itu bisa tercapai. Di akhir sesi ini kakak sekalian, kakak dapat memahami 3 karakter utama dalam kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK dan mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dalam backward design. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Nanti kakak-kakak sekalian di modul 2.1.6 kalau tidak salah, kakak ada tugas membuat RPP, ya, yaitu menggunakan backward design, ya. Jadi di RPP itu ada tujuan pembelajaran, rancangan asesmen, dan langkah-langkah pembelajaran. Nanti tujuan itu akan dipraktekkan, dibuat video selama tapi itu nanti pulang dari tatap muka dulu. Itu pulang tatap muka dulu. Oke. Baik kakak-kakak, kita sudah sampai kepada akhir slide materi kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, kita sebelum mengakhiri dengan doa, kita minta kakak-kakak boleh memberikan kesimpulan atas atau refleksi atas kegiatan tatap maya kita kurang lebih 90 menit ini, kakak sekalian. Boleh? Satu orang boleh memberikan refleksi. Kak Fred, boleh Kak Fred? Kak Fred masih ada kah? Kak Fred? Coba. Oh, masih ada Kak Fred. Oh, masih ada. Kak Fred, silakan. Memberikan kesimpulan kakak atau refleksi. Kak Pascal? Halo Kak Pascal? Masalah Kak Fred ini. Oke. Silakan kakak-kakak yang on, bolehkan memberikan kesimpulan atau refleksi kakak. Jadi refleksi itu terkait dengan pengalaman belajar selama tatap maya ini, terus mungkin ada hal-hal baru yang kakak-kakak dapatkan selama tatap maya ini, boleh disampaikan di refleksi ini kakak sekalian. Silakan kakak-kakak yang mau berbicara, satu orang mewakili teman-teman yang lain, boleh resen atau boleh juga diketik di kolom chat. Silakan kakak-kakak refleksinya atau boleh memberikan kesimpulan terhadap kegiatan kita ini, tatap maya kita pada malam hari ini. Silakan kakak-kakak. Halo. Kakak kelas 7 ini masih ada tuh di ruangan tuh? Masih kakak. Iya. Tidak lagi sama sendiri kan? Oke, silakan kakak-kakak. Yang memberikan kesimpulan silakan. Atau refleksi terhadap pemerintah kita pada ini. Oke, Fasil silakan Fasil. Oke, jadi dari saya mungkin singkat saja. Jadi kita sebagai guru PJOK dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum, dalam hal ini kurikulum PJOK itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta lingkungan di sekitar. Harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penyusunan kurikulum, juga harus sesuai dengan prinsip-prinsipnya, sehingga tidak keluar dari apa yang kita mau atau kita tuju, begitu kakak. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Fasil. Oke, baik kakak-kakak ya. Jadi yang disampaikan oleh Fasil itu adalah sebagai kesimpulan dan juga refleksi bahwa kiranya ke depan dengan materi ini kakak-kakak boleh menyusun, merancang modul pembelajaran dengan menyesuaikan dengan kebutuhan, karakter,
dan juga topografi daerah dan sebagainya disesuaikan ya. Dan juga kakak-kakak kita semua boleh menggunakan backward design dalam menyusun rancangan pembelajaran bersama peserta didik di sekolah. Oke, baik kakak-kakak. Saya izin nanti. Oke. Nanti kita sebelum kita foto bersama dulu ya. Pak Fred masuk lagi. Oh, Fred masuk. Oke, saya izin saya share screen. Saya stop share screen. Jaringan justru gak mati. Oke. Baik kakak-kakak, kita sesi foto bersama. Tapi saya punya ini. Tunggu saya atur, saya punya ini dulu. Karena tampilan di sini lain orang tidak ada di dalam ini kah? Bagaimana caranya full screen kah? Nah, sudah full screen, tapi sama sih. Kita foto bersama dulu kakak-kakak ya. Siap, Kakak. Nah, ini betul. Oke, kakak-kakak silakan. Pak Rahman, sehat ya? Nanti baru kita bakar ikan di sana, Pak Rahman. Oke, silakan kakak-kakak kita foto bersama. Saya foto dari sini. Silakan kakak-kakak dengan gaya salam PJOK. PJOK. Jaya, jaya, jaya. Oke kakak-kakak. Salam PJOK. Jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Oke. Jaya. Pak Paul ini angkat tangan tidak turun-turun kenapa ya? Lari kan? Pak Paul tengah ya. Ini yang dapat yang Oke baik, kita kakak-kakak kita akhiri dengan doa. Pak Rahman silakan memimpin doa untuk kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Oke baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, izinkan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya Islam. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, Pak Rahman, terima kasih sudah Oke, terima kasih. mengantar kita dalam doa. Masih lihat muka saya kan? Sampai sudah hilang tapi. Masih, Kakak. Saya salah tekan di sini kok mau foto tadi, tekan yang lain. Oke, baik kakak-kakak. Jadi terima kasih kakak-kakak untuk kehadiran penuhnya mengikuti kegiatan tatap muka tatap maya pada modul 1.5 ini. Saya mohon maaf apabila dalam memfasilitasi kakak-kakak tadi ada kata-kata yang kurang berkenan, sikap saya yang kurang berkenan, dan juga ada banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Tentunya kita terus bersama, terus kuat bersama, belajar bersama dalam komunitas kita ini, saling berbagi agar anak-anak kita kita fasilitasi dengan baik dalam pelajaran PJOK. Karena kalau kita berbagi dan berkolaborasi itu kakak-kakak, saya yakin apa yang susah, apa yang kita alami sulit, itu akan menjadi mudah karena kita berkolaborasi. Oke, saya akhiri tatap maya kita ini kakak. Saya stop rekaman. Setelah itu kita diskusi, mungkin ada hal yang perlu disampaikan, kita sampaikan secara bersama.